Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pelajaran PPKN. Pada bab ini kita akan membahas bab 2, yakni pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kalian mencuci tangan, mandi, dan juga sarapan. Kita lanjut dengan menonton video berikut ini. Untuk membangunkan Asia baru, kita wajib berusaha segiat-giatnya buat memenuhi kebutuhan untuk kemenangan akhir. Misalnya, pembikinan lapangan terbang dimaksudkan sebagai alat yang kuat untuk menyerang musuh sehingga habis. Untuk membangunkan Asia baru, kita wajib berusaha segiat-giatnya buat memenuhi kebutuhan untuk kemenangan akhir. Misalnya, pembikinan lapangan terbang dimaksudkan sebagai alat yang kuat untuk menyerang musuh sehingga habis. Untuk mempercepat pengiriman bala tentara atau barang kebutuhan yang penting, perlu sekali dibikin jalan kereta api. Selain daripada begitu juga dibuat kapal-kapal sebanyak-banyaknya. Selain daripada itu, juga sangat dibutuhkan pekerjaan di pabrik-pabrik untuk membuat peluru, alat senjata, dan sebagainya. Ya, video tadi adalah video tentang Romusa pada masa penjajahan Jepang, di mana masyarakat Indonesia disuruh bekerja paksa untuk memuaskan Jepang dengan janji akan kemerdekaan. Nah, pada bab ini kita akan membahas tentang Undang-Undang Dasar di mana Indonesia ingin sekali merdeka. Terdapat dalam alinea-alinea dalam Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki 4 alinea. Kita akan membahas alinea pertama dulu, yakni bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dalam alinea pertama ini, terdapat 2 dalil objektif dan 1 dalil subjektif. Dalil objektifnya adalah penjajahan tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Indonesia sangat menentang dengan adanya penjajahan. Indonesia yang sudah lama sekali dijajah oleh Belanda dan Jepang ingin sekali bebas dan merdeka. Karena menurut Indonesia, penjajahan itu menghilangkan rasa kemanusiaan dan rasa keadilan bagi masyarakat yang dijajah. Dan yang kedua, manusia memiliki derajat yang sama. Orang Indonesia menganggap semua manusia itu sama di mata Tuhan dan di mata negara. Semua memiliki hak dan kewajiban yang sama. Dan dalil subjektifnya adalah sebuah aspirasi atau sebuah keinginan dari Indonesia mau bebas dari penjajahan yang sudah dijajah oleh Belanda dan dijajah oleh Jepang. Dan kita lihat pada video yang tadi tentang Romusa bagaimana Jepang memeras keringat semangat Indonesia, memeras keringat masyarakat Indonesia untuk dilakukan kerja paksa. Berikutnya adalah alinea kedua Undang-Undang Dasar 1945 dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dalam alinea kedua ini, perjuangan bangsa Indonesia mencapai tingkat yang sangat menentukan karena rakyat Indonesia sudah sangat kebelet untuk pengen merdeka. Yang kedua ada momentum kemerdekaan. Mereka sangat ingin merdeka dengan tercapainya proklamasi dan terbitlah Undang-Undang Dasar ini. Dan yang ketiga adalah cita-cita negara. Ingat, cita-cita negara. Di sini kalian suka ketukar antara cita-cita negara dan tujuan negara.
cita-cita negara berada di alinea kedua, yakni bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Selanjutnya adalah alinea ketiga. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Alinea ketiga adalah mempertegas bangsa Indonesia terhadap kepercayaan masyarakat Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah keinginan luhur untuk berkehidupan yang bebas karena Indonesia telah lama sekali dijajah oleh Belanda dan Jepang. Maka Indonesia selalu percaya dengan Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan Pancasila sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Yang terakhir adalah alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di mana alinea keempat ini terdapat ketentuan dasar dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang kedua adalah bentuk negara Indonesia, yakni Republik. Yang ketiga adalah dasar negara kita, yakni Pancasila. Dasar negara kita Pancasila, ideologi kita Pancasila, konstitusi kita adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan tujuan negara, awas jangan kebalik dengan cita-cita negara. Tujuan negara ada di alinea keempat yang saya garis bawahi, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Terima kasih untuk pertemuan ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang pokok-pokok pikiran dalam Undang-Undang Dasar 1945.